ketemu lagi. Kita masih belajar bahasa Indonesia dengan Bu Indri mengenai ciri kebahasaan texture pen. Yuk, check it out. Wah, seger nih. Jadi, ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang patut kita tahu, yaitu KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan texture pen yang dibaca atau didengar. Jadi ini sambungan dari sebelumnya mengenai struktur. Sekarang kita akan bahas tentang ciri kebahasaannya yang Ibu harap kalian dapat menelaah ciri kebahasaan texture pen. Pada video kali ini, Ibu menyediakan daftar menu. Ada 4 menu yang Ibu sajikan dalam pertemuan kita kali ini. Yang pertama ada ragam bahasa sehari-hari, kedua ada kosakata, yang ketiga ada majas atau gaya bahasa, menu keempat ada kalimat deskriptif. Yuk kita simak penjelasannya. Ciri kebahasaan yang pertama adalah ragam bahasa sehari-hari yang tertuang dalam kalimat ujaran langsung. Nah, namanya kalimat ujaran langsung berarti kalimat yang diucapkan oleh si tokoh. Namanya kalimat yang diucapkan langsung oleh si tokoh berarti biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku. Kan tidak mungkin ya kalau kita ngomong atau ngobrol dengan teman tapi menggunakan bahasa yang baku seperti kamu ketika kamu berpidato atau ketika kamu sedang berdiskusi atau berdebat. Nah, di sini menggunakan bahasa sehari-hari. Kemudian ciri dari kalimat langsung itu adalah tanda petik. Ingat, tanda petik itu merupakan ciri dari kalimat ujaran langsung. Kemudian kita ambil contoh seperti ini. Sakit, kau memang anak tidak tahu diri insan. Semburku kurasakan sebuah tangan membimbingku entah kemana. Lalu dengan cekatannya tangan itu membasuh wajahku dengan air. Ingat, tanda petik tadi merupakan ciri dari kalimat langsung. Dan ini merupakan kalimat yang diucapkan langsung oleh si tokoh, jadi disebut kalimat ujaran langsung. Ciri kebahasaan selanjutnya adalah kosakata, di mana penggunaan kata atau pilihan kata atau kita biasa sebut sebagai diksi sangat penting dalam sebuah karya fiksi. Kenapa ya? Nah, jadi hal ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur kualitas dalam penulisan sebuah cerpen. Jadi kamu bisa menilai bahwa cerpen itu apakah menarik atau tidak. Nah, bagaimana yang menarik adalah pemilihan kata yang ekspresif atau yang memiliki kesan emotif. Jadi kesan emotif itu memiliki kaitan emosi kepada pembacanya. Nah, di sini kita bisa ambil contoh ya. Kami makin terkesiap lagi saat ia memasukkan tanah itu ke dalam mulutnya, mencecapnya, lalu menelan tanah itu mentah-mentah. Bayangkan ketika kata ini saya ganti menjadi terkejut atau kaget, ya, kata terkesiap ini, dan yang ini mencecapnya lalu menelan tanah itu mentah, saya hapus. Berarti kalimat ini tidak lebih sebagai bentuk pernyataan biasa atau kalimat berita biasa. Kami makin terkejut lagi saat ia memasukkan tanah itu ke dalam mulutnya. Sudah sampai di situ saja, hanya merupakan kalimat pernyataan biasa atau merupakan kalimat berita biasa. Tidak ada kesan emotif atau tidak ada kesan ekspresif di dalamnya. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan pilihan kata yang lebih menarik lagi agar pembaca itu memiliki ada hubungan dengan karya tersebut. Nah, kebahasaan selanjutnya adalah majas atau gaya bahasa. Di sini saya ambil perbandingan. Sebenarnya sudah saya jelaskan di bagian video identifikasi texture pen, tapi akan saya ulangi lagi, semoga kalian paham. Yang pertama adalah simile dan asosiasi. Selanjutnya ada metafora, ada personifikasi, dan ada alegori. Ciri-cirinya seperti ini ya. Simile dan asosiasi, kata penghubungnya itu sama, tapi ada perbedaan, tipis saja perbedaannya. Nah, jadi kata penghubungnya bak ibarat bagai bagaikan laksana. Ini ya, merupakan persamaan dari simile dan asosiasi. Yang membedakan hanyalah di maknanya. Simile itu lebih lugas lagi. Sedangkan asosiasi,
perbandingannya itu menggunakan perumpamaan. Jadi sudah kamu bandingkan, kamu artikan dulu tuh perumpamaannya. Contoh dari simile. Ia berlari kencang bagaikan angin. Angin ini diibaratkan larinya yang laju. Jadi sangat lugas sekali ya. Sudah blek, sudah tahu artinya apa. Nah, sedangkan kalau asosiasi dia membutuhkan perumpamaan. Rambutnya panjang bak mayang terurai. Nah, mayang terurai ini perlu kita artikan lagi. Perumpamaannya itu apa? Selanjutnya ada metafora. Metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan persamaan sifat yang terdapat dalam sebuah ungkapan. Ingat, persamaan sifat terdapat dalam sebuah ungkapan. Aku langsung terduduk dari tidur ayam-ayamku. Atau, dialah malaikat tanpa sayapku. Nah, di sini ada sebuah ungkapan tidur ayam-ayamku sama malaikat tanpa sayap. Jadi, ini merupakan contoh dari metafora. Selanjutnya, personifikasi dengan membandingkan benda mati seolah-olah itu hidup. Nah, di sini membandingkan seolah benda mati tadi hidup ya. Pulpen itu menari-nari di atas kertas. Pulpen adalah benda mati, tapi dia memiliki perilaku layaknya manusia yang hidup. Dia bisa menari-nari. Kemudian, alegori membandingkan tingkah binatang seolah-olah seperti manusia. Kupu-kupu tersenyum melihat buaya tersipu. Jadi ini tingkahnya binatang yang seolah-olah kok bisa tersipu ya seperti layaknya manusia. Kok bisa tersenyum ya selayaknya manusia. Jadi alegori adalah membandingkan tingkah binatang seolah-olah seperti layaknya manusia. Selanjutnya adalah majas pertentangan. Terdiri dari hiperbola, litotes, dan ironi. Nah, hiperbola sendiri memiliki ciri bahasanya itu melebih-lebihkan. Kita bisa ambil contoh. Malam itu tidurku diganggu dengan suara tangis insan yang hampir merobek gendang telingaku. Nah, di sini hanya karena suara tangisan anak-anak hampir aja merobek gendang telinganya dia. Jadi, bisa dikatakan hiperbola itu menggunakan bahasa yang melebih-lebihkan. Selanjutnya adalah litotes. Bahasanya itu lebih ke merendah. Ya, bukan merendahkan tapi dia merendah. Dia yang merendah ketika dia berbicara dengan orang lain. Contohnya, datanglah ke gubuk reotku. Padahal rumahnya tidak gubuk dan tidak rubuh gitu. Jadi bisa dikatakan ini merendah. Kalau rumahnya bagus-bagus saja, tapi dia katakan rumahnya itu adalah gubuk reot. Selanjutnya adalah ironi. Ironi ini adalah memuji lalu menjatuhkan, lebih ke menyindir ya sebenarnya. Bajumu yang bagus itu terlihat seperti kain lap. Jadi dia bilang bajunya itu bagus, tapi sebenarnya kayak kain lap. Jadi ini dikatakan sebagai ironi. Dia memuji dulu lalu dia jatuhkan. Jadi ciri yang terakhir adalah kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif adalah kalimat yang menggambarkan sesuatu sedetail-detailnya. Nah, sesuatu itu apa? Seperti tempat, suasana, benda, atau tokoh yang berada di dalam cerita tersebut. Kita ambil contoh seperti ini. Adikmu kumat lagi, lah katanya lirih. Kuperhatikan mama berkali-kali menyusuri air mata di pipinya. Kami pun segera berlari menuju kamar Insan. Ruangan sempit ini tampak seperti kapal pecah, berantakan. Insan lagi-lagi mengamuk tak jelas. Lampu damar yang menjadi pelita dalam ruangan gelapnya sudah pecah. Untung saja apinya tak melebar. Insan menarik kain gorden yang menjuntai di perbatasan pintu. Nah, di sini bagaimana penulis itu mendeskripsikan kamar si Insan yang berantakan. Dari lampu kamarnya yang pecah sampai gorden itu menjuntai. Nah, ini yang dikatakan sebagai kalimat deskriptif. Semoga kalimat ini menjadi contoh yang bisa kalian pahami dengan baik. Baik, tibalah kita di penghujung video. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu jelaskan menjadi berkah dan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian.
Jaga ibadah, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk mendukung channel Anak Muda Tarakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.